Setelah dikabarkan berpacaran dengan Tengku Rian, bintang sinetron Vira Yuniar seakan-akan menarik diri dari dunia keartisan. Selain tidak pernah terlihat di berbagai acara selebritis, kemunculannya pun semakin jarang terlihat di layar kaca. Kabarnya, Vira dan Tengku Rian yang belakangan ikut-ikutan menghilang telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Kabar tidak sedap itu semakin kencang menerpa karena sikap keduanya yang selalu menghindar. Saat kami temui di tempat yang berbeda, Kesepakatan berikutnya adalah kita latihan di tempat pertunjukan. Itu hari Rebu, Mas Katon pernah mengucapkan 2 atau 3 jam sebelum acara dimulai. Pengertian kita kira-kira jam 3 atau jam 4 karena acara itu jam 7. Oke Mas, tapi dia minta lagi gimana kalau jam 1. Saya bilang nanti teleponan lagi karena yang bikin panggung adalah panitia. Jam 1 datang, audiensi tidak ada, saya pulang, jam 3 datang lagi. Gitu. Jam 3 panitia baru bilang, ini baru datang audiensinya, oke saya datang. Kita siap latihan, nggak apa-apa deh, 6 lagu latihan setengah jam deh. Gitu. Tapi begitu datang, wajahnya pada kenceng semua nih. Saya belum pernah lihat sebuah band yang mau ngiringin saya, mukanya udah bersungut-sungut. Manajemen Katon pun waktu telepon itu saya udah kasih tahu kita nggak jadi jam 1, kita jam 3. Jam 1 kurang seperempat manajemen Katon telepon, Katon sudah on the way. Kan saya udah bilang Taufik begini. Jam 1 manajemen telepon lagi Katon sudah di venue. Kemudian telepon yang terakhir ini dikasih ke saya sama dikasih ke Katon sama Taufik. Jadi Katon bicara langsung dengan saya. Isi bicaranya adalah Mas Doni boleh memperlakukan semua penyanyi seperti ini tapi saya tidak terima. Lebih baik saya unplug. Ini ancaman untuk saya. ungkapan Katon itu rupanya membuat personil audiensi lainnya tersinggung dan Katon pun dianggap arogan. Opik mendatangi salah satu di situ, saya siap latihan, mereka berhenti, Pak Akmannya datang ke saya, tunggu dulu mas, saya mau bicara. Wah bicara apa nih mas? Saya mau nyampein unek-unek. Unek-unek apa? Terus terang kami tersinggung Mas Katon nggak datang. Mas Katon jangan arogan ya. Ribuan artis sudah sering saya keiringi, pokoknya kayak gitulah. Saya terus terang kalau Mas tersinggung, saya juga merasa nggak enak. Mas bilang saya arogan. Di depan saya, depan pemain band. Kalau Anda berani nyebut saya arogan, Anda itu gimana? Gitu saya kasih penekanan. Tunggu dulu mas, karena dia juga menekan dong gitu. Tunggu dulu mas, jangan ini dulu gitu. Kalau Anda bicara keras, saya bisa lebih keras. Sebelum latihan Mas Maman panggil Katon. Saya mau bicara. Nggak tahu detailnya seperti apa. Kalau saya cuman di sisi Mas Akman, saya pikir ini nggak objektif ya. Tapi audiensi itu 9 orang ceritanya sama. Katon teriak, kalian siapa? Saya nggak kenal Anda. Kalau mau bicara sama manajemen, Doni mana? Saya yang dicari. Bicaranya nggak kayak tadi di TV. Katon manis, lembut, nyuwun sewu. Nggak seperti itu di Gedung Serbaguna. Selagi telepon saya pun nadanya nggak seperti itu. Berang nadanya. Kita ngomong dia arogan nggak karena dia nggak seperti itu. Ngamuk dia. Sayang, kesimpang siuran informasi dan komunikasi yang berjalan kurang lancar dari kedua belah pihak membuat keduanya sama-sama merasa di jalan yang benar. Kalau situasi seperti ini terus didiamkan, sudah bisa dipastikan jagat musik Indonesia kembali akan diwarnai pertikaian yang tidak perlu. Damai adalah jalan terbaik. Mudah-mudahan keduanya sadar akan hal itu. Halo apa kabar? Kabar-kabari di hadapan Anda saat ini bersama saya Herawati. Selama 30 menit ke depan kami akan memberikan informasi yang sudah pasti Anda nantikan. Tetaplah bersama kami karena kami akan mengisi waktu luang Anda hari ini dengan sesuatu yang berharga. Pembawa acara yang masih bergaya anak muda Sarah Sechan dikabarkan telah menikah diam-diam pada sebuah masjid di Jakarta Pusat hari Minggu lalu. Memang sejak putus hubungan dengan salah satu anggota Humania, ia seakan-akan menutup cerita kehidupan asmaranya. Padahal Sarah dikenal sebagai orang yang suka blak-blakan dalam berbicara. Mari kita lihat wawancaranya berikut ini. Pemirsa, bertempat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu kemarin mantan VJ MTV Sarah Sechan melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha muda bernama Emir Hakim. Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp950.000, Sarah dan Emir resmi menjadi suami istri.
Seperti masa pacaran mereka yang serba tertutup, pernikahan yang digelar dengan menggunakan adat Sunda itu pun terkesan tertutup. Sama halnya dengan pernikahan adik Sarah, Ade Fitriasehan beberapa waktu lalu yang sangat terlindungi dari kalangan pers. Hal itu pula yang sempat memicu kericuhan antara pihak keamanan yang begitu ketat menjaga dengan beberapa wartawan yang berniat meliput peristiwa bahagia itu. Situasi semakin memanas saat pihak keamanan melayangkan pukulan kepada wartawan sebuah tabloid hiburan yang berniat mengabadikan pernikahan yang hanya dihadiri kerabat dekat itu. Pemirsa, pasangan selebritis Tengku Ryan dan Vira Yuniar kali ini membuat banyak orang penasaran. Kabarnya sudah sejak lama hubungan mereka diresmikan ke dalam sebuah lembaga perkawinan. Bisik-bisik mengatakan bahwa tidak adanya perayaan dalam pernikahan ini disebabkan karena mereka telah mempunyai seorang anak. Apa benar begitu? Mari kita lihat tayangannya berikut ini. Setelah dikabarkan berpacaran dengan Tengku Ryan, bintang sinetron Vira Yuniar seakan-akan menarik diri dari dunia keartisan. Selain tidak pernah terlihat di berbagai acara selebritis, kemunculannya pun semakin jarang terlihat di layar kaca. Kabarnya, Vira dan Tengku Ryan yang belakangan ikut-ikutan menghilang telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam. Kabar tidak sedap itu semakin kencang menerpa karena sikap keduanya yang selalu menghindar. Saat kami temui di tempat yang berbeda, keduanya membantah kabar burung itu. Itu gosip ya gitu, nggak ada gitu. Buat saya pernikahan apapun bentuknya itu adalah suatu hal yang sakral gitu ya, nggak bisa dipermainkan gitu. Dan menurut saya nggak bisa disembunyikan gitu, karena itu ibadah gitu ya, buat saya ibadah. Jadi kalau memang benar misalnya itu ya kenapa harus ditutupin gitu. Jadi nggak ada kata seperti yang digosipkan tadi, itu nggak ada. Saya rasa nggak perlu dijawab ya, karena saya lebih percaya kalau penilaian itu, penilaian orang lain terhadap saya itu biar bagaimana orang yang menilai gitu. Jadi saya pun nggak akan bilang kalau saya begini atau saya begitu, enggak. Karena apa? Karena buat saya ya gosip boleh berjalan, tapi saya pun akan tetap berjalan sebagai saya gitu. Kabar lain yang beredar, menghilangnya Vira dan Tengku Ryan karena kehadiran anak hasil dari hubungan mereka. Karena itulah kabarnya pernikahan diam-diam dilangsungkan. Lagi-lagi Vira dan Tengku Ryan membantahnya. Saya lebih melihat itu orang membesar-besarkan aja. Dia mencoba mencari, tapi mereka nggak dapat solusi, mereka hanya mengira-ngira atau apa. Biasa kan, akhirnya jadi berkembang jadi lebih atau lebih. Enggak, itu nggak benar, itu gosip sangat tidak benar. Kalaupun suatu saat saya menikah dengan siapapun, bagaimanapun orangnya, tidak ada alasan saya untuk menyembunyikan pernikahan itu. Apapun yang terjadi. Karena buat saya, satu pernikahan itu suatu hal yang sangat sakral. Dan saya juga bukan tipe orang yang musim artis. Sebutlah kata orang artis kawin diam-diam dan sebagainya gitu. Tidak hanya membantah soal pernikahan, mereka juga membantah kalau dikatakan memiliki hubungan spesial. Selama ini hubungan keduanya hanya sebatas teman dekat saja, meski mengaku saling mengagumi. Sekali lagi saya tekankan, hubungan saya itu hubungan baik gitu loh. Sebatas rekan kerja, sebagai teman dan sebagainya. Dia baik, saya juga baik, gitu aja. Baik aja gitu, kagum atau apalah gitu. Cuman ya sebatas itu. Di mata saya, Rian baik. Karena kalau nggak baik saya nggak mungkin temenan gitu. Karena satu, saya orang yang agak sedikit konservatif mungkin ya dalam pergaulan, dalam memilih teman gitu. Dan satu hal, saya hanya menilai orang bagaimana dia dengan saya, terlepas dari berita Rian begini dan Rian begitu gitu. Tapi buat saya sama saya dia baik selama ini ya, alhamdulillah, dan insya Allah buat seterusnya. Jadi saya nggak pernah peduli apa kata orang. Meski merasa terganggu dengan kabar-kabar yang tidak enak didengar itu, baik Vira maupun Tengku Ryan tidak berniat menanggapinya. Biarlah waktu yang akan menjawab. Pemirsa, inilah sebuah kabar menarik yang kami persiapkan hanya untuk Anda. Berartinya seorang anak baru dirasakan bintang sinetron Attila Syah saat sang buah hati tidak lagi bersamanya. Sejak bercerai dari Wulan Guritno 1,5 tahun yang lalu, hak asuh Shalom putri tunggal mereka jatuh ke tangan ibunya. Tidak seperti biasanya, Attila tidak lagi bisa bercengkrama dengan Shalom setiap saat, seperti ketika mereka masih tinggal dalam satu atap.
Untuk bercengkrama dengan Shalom, biasanya Atila melakukannya hanya di akhir pekan atau di saat-saat hari libur sang anak. Biasanya jika rasa rindu itu datang, ia